Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus oleh karena kasih dan kebaikannya. Kita masih diberi hidup dan juga kesempatan untuk menerima pemeliharaan iman melalui persekutuan doa Kamis pagi. Marilah Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, kita bersama-sama menyambut dan juga bersukacita, bersyukur kebaikan Tuhan itu dengan mengangkat satu nyanyian dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama dan yang kedua, Hidup Kita Yang Benar. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah yang Maha Pemurah, Engkau Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena segala kebaikan, kemurahan, dan juga keselamatan yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Istirahat kami semalam, Tuhan sudah selimuti dengan cinta dan juga sayang Bapa, sehingga kami terbebas dan jauh dari segala bencana dan celaka. Saat ini kami masih diberi kesempatan untuk hidup, kami masih diberi kesempatan untuk menerima pemeliharaan iman, kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu di dalam persekutuan doa Kamis pagi di bulan yang indah istimewa bulan November ini. Kami akan menerima firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai kami dari awal sampai akhir nanti, sehingga kami memperoleh kesejukan firman Tuhan dan juga firman Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang melantarkan firman ini, kiranya Tuhan yang menyertai dan memampukannya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita, hati kita, iman kita, terambil dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Amsal yang pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 yang demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang mancur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi untuk kita bersama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan dengan setia melaksanakannya. Haleluya. Hati yang gembira
adalah obat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal yang tidak asing, yang sering kali kita dengarkan dan nyata di dalam kehidupan sehari-hari kita ada. Satu warga jemaat mengatakan bahwa di dalam masa penyembuhannya, di dalam masa pemulihannya, dia mengungkapkan bahwa terus mengusahakan supaya hatinya gembira. Dan di dalam mengusahakan hati yang gembira itu membantu proses di dalam penyembuhan sakitnya. Lalu di dalam kehidupan kita bertanya, apa arti hati yang gembira itu? Apakah hati yang gembira itu artinya tidak pernah susah, tidak pernah punya sakit, atau tidak pernah bergumul? Nah, tentu saja menarik bagi kita untuk memahami hati yang gembira, keadaan hati yang gembira, situasi di mana kenyataan yang terjadi dan harus dihadapi dengan hati yang gembira itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini sesungguhnya kembali kita diajak. Firman Tuhan ini firman yang tidak asing bagi kita dan senantiasa menjadi ayat favorit. Amsal 17 ayat yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Salomo di dalam kehidupannya mengungkapkan hal ini tentu saja dari peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman yang terjadi. Orang di sana mempunyai kekuatan, orang di sana mempunyai semangat ketika hatinya gembira. Tetapi kalau semangatnya sudah patah, orang itu pasti akan mudah untuk sedih dan akhirnya mengakhiri kehidupan dengan cara-cara yang tidak baik. Ada cerita ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, supaya orang tetap hidupnya panjang umur. Di sana ada suatu penelitian. Orang tentu saja menginginkan hidupnya panjang umur. Tetapi penelitian ini mengatakan bagaimana ya supaya orang itu hidupnya tidak panjang umur. Nah, di sana yang dilakukan adalah coba orang dikasih makan yang banyak dengan gula-gula yang banyak, nanti kan akan terserang penyakit. Nah, ketika orang diberi makan yang banyak dengan kadar gula yang banyak, ternyata orang itu tetap panjang umur. Orang itu tetap bisa bertahan hidup. Wah, berarti cara ini gugur. Lalu dikasih minum-minuman yang mengandung alkohol dan keadaan minuman itu penuh dengan minuman yang keras. Dikasih minum, ternyata orang itu tetap bisa bertahan hidup. Nah, yang kedua pun gagal. Lalu yang ketiga, coba orang itu diasingkan atau tidak pernah bertemu dengan siapapun. Dari sini ternyata orang yang tidak bertemu, orang yang tidak pernah berinteraksi, timbul kesedihan, timbul kepedihan hati, dan di sana orang itu pun cepat untuk mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan saat ini adalah keadaan di mana kita menghadapi berbagai macam penyakit. Kita tahu bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus corona ternyata bukan hanya penyakit itu saja. Kita di dalam pembatasan pun timbul namanya penyakit sosial. Kita menjadi tersendiri, kita menjadi jauh dari saudara-saudara, padahal itu adalah kebutuhan. Ya, tidak dapat dipungkiri. Oleh karenanya
kita pun ada kalanya sedih, ada kalanya bergumul karena hati ingin mengungkapkan banyak hal. Nah, kesedihan-kesedihan itu kalau tidak disalurkan dengan cara yang tepat pasti akan menimbulkan keadaan yang tidak baik. Bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kemajuan teknologi kita bisa menggunakan sarana gadget untuk penyembuhan sakit sosial kita. Walaupun jauh di sana kita bisa terus berkirim kabar, bisa terus dipelihara melalui persekutuan doa online ataupun ibadah dengan online. Kita masih bertemu walaupun masih terbatas. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita diingatkan bahwa hati yang gembira artinya di sana kita tidak dikuasai oleh keadaan. Kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan dan keadaan tidak menguasai kita sehingga membimbing kita atau mengarahkan kita kepada keadaan yang tidak baik, keadaan yang sedih, keadaan yang terus-menerus mengurung. Hati yang gembira adalah hati yang mampu untuk berselancar di derasnya ataupun di besarnya ombak permasalahan kehidupan. Hati yang gembira adalah hati yang mampu untuk mengelola akan sedih, akan pergumulan dengan keyakinan dan bersyukur kepada Tuhan bahwa pergumulan dan juga permasalahan itu akan segera berakhir dan Tuhan yang akan mengangkat segala permasalahan itu. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang gembira, hati kita harus gembira, hati kita harus bersukacita, tidak takut menghadapi kenyataan yang terjadi, tidak gelisah menghadapi ketidakpastian yang terjadi, dan juga senantiasa bersyukur di dalam kehidupan kita. Kiranya kita senantiasa dimampukan untuk mempunyai hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat dan tulang semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Amin. Saat ini untuk kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat-syafaat kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala pemeliharaan yang Allah berikan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Sungguh kami merasakan akan kebaikan Tuhan, akan setiap berkat yang boleh kami terima, baik di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan gereja kami, juga di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau memberkati kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kedamaian, Engkau senantiasa memberikan ketentraman, Engkau memberkati sehingga kami boleh hidup rukun satu dengan yang lain. Meskipun kami berbeda agama kami berbeda kepercayaan kami berbeda suku, kami berbeda bahasa, namun biarlah kasih Allah senantiasa menyatukan kami. Bangsa kami tetap bersatu, bangsa kami tetap merasakan kedamaian, ketentraman yang dari Engkau. Jauhkan dari segala perpecahan Tuhan di dalam kehidupan bangsa kami. Tuhan memakai para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan di daerah-daerah. Biar Engkau senantiasa memberikan mereka hikmat bijaksana di dalam memimpin bangsa ini, sehingga Engkau memakai para pemimpin bangsa kami untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa ketentraman, untuk membawa kemakmuran bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan Kabupaten Purbalingga yang akan menyelenggarakan pilkada. Bapa, kiranya Engkau yang akan memberkati jalannya pilkada itu, Engkau yang akan memberkati setiap pemimpin yang akan kami pilih, sehingga kami boleh memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tuhan memberkati sehingga pilkada di Kabupaten Purbalingga boleh berjalan dengan baik. Juga saat ini Tuhan, proses kampanye yang masih terus berjalan, biarlah Tuhan juga senantiasa menyertai. Tuhan juga memberkati di Purbalingga ini di dalam menyelesaikan permasalahan virus COVID-19. Kiranya kuasa Tuhan juga memampukan para pemimpin di tempat ini Tuhan, di Purbalingga ini, sehingga segala permasalahan ini boleh terselesaikan dengan baik. Kami boleh kembali beraktivitas juga dengan normal. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan di GKJ Penaruban. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit, Ibu Fitri yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan pemulihan, Tuhan yang memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, maupun setiap tim medis yang merawat Ibu Fitri yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kesembuhan dan pertolongan. Juga untuk keluarga Bu Heni, Pak Igir yang sedang dalam pemulihan masa karantina, ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memberikan pemulihan, Engkau yang akan memberkati sehingga Bu Heni dan Pak Igir boleh kembali di dalam aktivitasnya, boleh kembali di dalam pekerjaannya, di dalam seluruh kegiatan yang dilakukannya kembali dengan normal dan dengan baik. Tuhan yang akan memulihkan dan Tuhan yang akan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Sofia Ginting yang beberapa waktu lalu Tuhan sudah memanggil ibunda yang dikasihinya. Tuhan memberikan ketabahan, Tuhan memberikan keikhlasan, Tuhan juga memberikan penghiburan bagi Ibu Sofia Ginting beserta dengan keluarga besar. Kami menyerahkan jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini Tuhan, baik yang ada di Penaruban, yang ada di Purbalingga, yang ada di Kejobong, yang ada di luar kota. Biarlah semuanya senantiasa dalam naungan kasih Tuhan. Mereka yang sedang belajar, yang sedang kuliah, mereka yang bekerja, mereka yang sedang bersama dengan keluarga, yang sedang berjuang di dalam menyelesaikan setiap permasalahan di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami mohon berkat kasih karunia-Mu, kiranya Engkau yang akan memberkati mereka, Engkau yang akan menaungi mereka, Engkau yang akan senantiasa memberikan kecukupan berkat dan rezeki juga bagi setiap jemaat Tuhan di GKJ Penaruban. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas setiap berkat yang boleh kami terima dan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati persekutuan kami, meskipun kami masih bersekutu secara online, namun biarlah iman kami senantiasa tetap bertumbuh kepada Tuhan. Kami boleh kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang masih belajar di rumah. Biarlah Tuhan memberi mereka ketekunan, Tuhan memberi mereka kesehatan juga kepandaian. Para adiuswa Tuhan, biarlah Engkau juga senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat-Mu, sehingga di masa pandemi ini pun senantiasa sehat, senantiasa bersemangat dan kuat. Kami menyerahkan Tuhan seluruh doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Bila sebentar kami akan memulai pekerjaan kami, akan memulai aktivitas kami, biarlah Tuhan menyertai kami. Tuhan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat beraktivitas, kami dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dengan baik, dan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala dosa, salah, dan pelanggaran kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri persekutuan doa dengan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 376 bait yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 376 bait yang pertama dan yang kedua, ikut dikau saja Tuhan. Aku ingin
marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena kami sudah bisa mengakhiri persekutuan doa kami pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga firman yang kami dengarkan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kami akan masuki pekerjaan kami dan juga karya tanggung jawab kami di hari ini. Sertai kami, berkati kami, kuduskan kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan adalah ibadah yang indah kepada Tuhan. Jauhkan dari segala macam mara bahaya, dan di dalam kami mengerjakan segala sesuatu, sertai kami sampai dengan selesai. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bekerja, selamat melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Tuhan memberkati kita.